dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan segala usaha dan pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan dalam Injil Lukas bab 8 ayat 4-15. Mari saya mengundang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar hari ini perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak, namun ada yang jatuh di tanah yang baik. Lalu apa artinya? Artinya jelas. Yesus menjelaskan ini secara terperinci. Dan Yesus sesungguhnya telah menjawab makna dari perumpamaan ini. Penabur tentu Allah sendiri. Benih adalah sabda Allah. Tanah atau media adalah manusia. Apa tujuan Allah datang? Ia menaburkan benih agar berbuah. Agar berbuah. Namun, media itu penting. Seorang petani, ia tahu bahwa untuk menabur sesuatu benih, menabur satu benih atau menabur benih itu harus di satu tempat yang baik. Media yang tersedia harus layak dan pantas. Sabda Tuhan pun demikian. Sabda itu bisa bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan kalau ia mempunyai media yang baik. Media itu adalah manusia. Dan tanpa dipungkiri bahwa
Yesus hari ini mau menjelaskan bahwa inilah ciri-ciri manusia dalam kehidupan dunia ini. Ada ciri manusia seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada manusia yang punya tipe seperti batu keras. Ada yang tipe seperti duri, semak duri. Tetapi ada juga tipe seperti tanah yang baik. Lalu kalau diposisikan, kita sebenarnya ada di posisi yang mana? Nah, tentu ini menjadi satu refleksi pribadi kita. Bahwa ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, apakah sabda Tuhan itu bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita atau tidak? Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Telinga itu untuk mendengarkan hal yang baik, mendengarkan firman Tuhan, dan memproses firman itu dalam kehidupan kita. Oh, tapi banyak orang di sisi lain, kalau berbicara tentang gosip, itu bisa duduk cerita sampai berlarut-larut. Bisa berjam-jam kalau duduk menggosip, menjelekkan orang, yaitu sangat luar biasa. Tapi kalau duduk sharing kitab suci, orang 5-10 menit, setengah jam, orang sudah capek. Bahkan pastor berkhotbah 15 menit saja orang sudah malas. Orang sudah tidak mau dengar. Orang sudah menggerutu. Sudah banyak mulai penyakit batuk. Batuk sana, batuk sini. Batuk yang dipaksakan. Supaya pastornya dengar bahwa ada sinyal-sinyal supaya diberhentikan cepat. Kita kadang malas mendengarkan hal-hal yang baik. Tetapi kalau hal yang buruk, kita jadi kepo. Berjam-jam kita mencari tahu. Berjam-jam kita mulai sudah membuat story sendiri, membuat cerita sendiri. Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sabda Tuhan harus dicerna dengan baik, dengan satu proses yang dikatakan oleh Yesus hari ini, dalam satu ketekunan dan di dalam hati yang baik. Hanya hati yang baik yang bisa menerima sabda Tuhan, dan hanya hati yang baik yang mampu untuk menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita renungkan hidup kita. Mari kita renungkan peristiwa-peristiwa iman kita. Di manakah kita akan memposisikan hidup kita, kehidupan iman kita, melalui media-media yang telah dikatakan oleh Injil Lukas hari ini. Semoga kita mau membuka diri dan mengalami pembaharuan di dalam roh. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.